Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 31 bagian kedua. Dirawikan pula oleh Subah dari Sa'ad bin Ibrahim. Berkata dia, aku mendengar Humaid bin Abdurrahman menerima hadis dari Abdullah bin Amr dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala min akbaril kabairi ayyasubbar rajulu walidayhi. Qalu wa kaifa yasubbur rajulu walidayhi. Qala yasubu abbar rajuli fayasubu abahu wa yasubu ummuhu fayasubu ummuhu. Berkata beliau, di antara sebesar-besar dosa besar ialah seorang laki-laki yang menista ayah bundanya. Bertanya mereka, bagaimana seorang laki-laki yang menista ayah bundanya? Beliau jawab, dinistanya ayah seseorang, lalu orang itu menista ayahnya pula. Dan dinistanya ibu seseorang, lalu orang itu menista ibunya pula. Hadis riwayat Subah. Satu hadis sahih lagi dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabda beliau, inna min akbaril kabairis tolatu rujuli irdu akhihi muslimi bigiril haqi. Sesungguhnya di antara sebesar-besar dosa besar ialah seorang laki-laki tak henti-hentinya membicarakan keburukan saudaranya sesama Islam di luar kebenaran. Di luar kebenaran ialah memfitnah kalau memang ada keburukannya. Lalu dibicarakan juga bagaimana bernama mengumpat atau berguncing. Dari hadis-hadis yang sahih ini sudah teranglah bahwa memang ada dan lebih jelas apa yang dikatakan al-kabair atau dosa-dosa besar. Sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam utama pun banyak memberikan keterangan tentang dosa besar. Abdullah bin Mas'ud berkata, sebesar-besar dosa besar ialah mempersekutukan Allah dengan yang lain. Merasa aman saja dari pembalasan Allah dan tidak mempunyai harapan akan rahmat Allah dan putus asa dari kurnia Allah. Berkata Sa'id bin Jubair, bertanya seorang laki-laki kepada Ibnu Abbas dari hal dosa-dosa besar itu. Apakah benar 7 banyaknya? Beliau menjawab, kepada 700 lebih dekat. Cuma saja tidak ada dosa besar selama masih memohon ampun kepada Allah dan tidak ada lagi dosa yang kecil kalau selalu dikerjakan. Kata Ibnu Abbas pula pada kesempatan yang lain, tiap pekerjaan mendurhakai Allah adalah dosa besar. Sebab itu barang siapa berbuat demikian, hendaklah dia segera meminta taubat kepada Allah. Karena Allah tidaklah akan mengekalkan seseorang pun dari umat ini dalam neraka. Kecuali kalau dia kembali kafir sesudah Islam. Atau dia tidak mau mengikuti perintah-perintah yang fardu. Atau dia mendustakan takdir Allah. Berkata pula Abdullah bin Mas'ud, apa yang dilarang Allah di dalam surah An-Nisa sejak permulaan sampai firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Jika kamu jauhi segala dosa besar yang telah dilarang kamu daripadanya, niscaya akan dihapuskan daripada kamu kejahatan-kejahatan kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 31. Semuanya itu adalah dosa besar. Berkata pula Ali bin Abi Thalib tentang arti dosa besar yang baik sekali kita jadikan pegangan. Kata beliau, dosa besar ialah segala dosa yang telah diberi materai atau cap oleh Allah dengan api neraka, dengan kemurkaan atau laknat atau siksaan.
Menurut Ad-Dahak, dosa besar itu ialah apa yang diancamkan Allah atasnya dengan hukuman di dunia dan azab di akhirat. Menurut Husain bin Fadl, dosa besar ialah yang disebutkan Allah dengan jelas di dalam Al-Quran. Lalu beliau sebutkan ayat yang menjelaskan dosa besar itu, yaitu yang tersebut pada surah An-Nisa ayat 2, surat An-Nur ayat 16, surat Al-Ahzab ayat 53. Kata beliau, segala dosa yang disebut dalam ayat ini adalah dosa besar belaka. Dan surah Al-Isra ayat 31, surat Luqman ayat 13, surat Yusuf ayat 28. Menurut Sofyan Sauri, yang disebut dosa besar ialah segala hubungan buruk di antara hamba sesama hamba, dan dosa kecil ialah di antara hamba dengan Allah. Kata beliau, karena dosa-dosa yang di antara hamba dengan Allah mudah diselesaikan dengan tobat sungguh-sungguh kepada Allah atau meminta maaf ilahi atau dengan syafaat. Tetapi terhadap sesama hamba Allah tidaklah akan hapus sebelum hamba itu sendiri yang memberi maaf. Berkata As-Sudi, Al-Kabair ialah apa yang dilarang Allah dari dosa-dosa besar. Dan as-sayyi'at ialah permulaan dari embel-embel pengikutnya yang terhimpun di dalamnya segala yang buruk dengan fasik, seumpama memandang, menyinggung, mencium, dan sebagainya. Dari sekalian keterangan yang kita terima ini, teranglah sudah bahwa al-kabair atau dosa besar memang ada dan dosa kecil pun ada. Tetapi kita pegang teguhlah apa yang pernah dikatakan oleh Ibnu Abbas. La kabirota mangastigfari wala sogirota ma israri. Tidak ada dosa yang besar kalau disertai dengan segera memohon ampun, dan tidak lagi dosa yang kecil kalau disertai dengan berketerusan. Tegasnya, betapapun besarnya dosa, kalau betul-betul taubat akan diampuni Allah, dan betapapun kecilnya dosa, kalau terus-menerus diperbuat, dia akan jadi besar juga. Sesudah Allah memberikan janji yang tegas bahwa jika kita sudah menjauhi dosa-dosa yang besar, maka kesalahan yang kecil-kecil dengan sendirinya akan dihapuskan oleh Allah. Dan Allah pun melanjutkan firman-Nya.